atau bikin konten ide-ide kayak ngomongin masalah cinta gitu, ini udah keren banget, udah enak banget gitu kan. Apalagi ceritanya Tante Sonya, antara aku dan Tante Sonya di bulan Ramadan. Halo Dadus, welcome back to the Musical Oke, what's up cucu, balik lagi sama gua Mirza, dan kali ini adalah episode yang paling spesial banget ya cuy ya, tentang review mikrofon. Tapi beda lah, ini beda banget, spesial banget karena di sini gua baru saja belanja nih cuy ya, perlengkapan untuk upgrade sound system gua. Ya, jadi gua ini lagi sekarang tuh akan ada konsep baru nanti yang dimana kita akan kayak ada podcast gitu, terus juga kayak tips and trick gimana cara live streaming. Nah, gua tuh perlu suatu mikrofon yang bener-bener bisa menghantarkan suara gue tuh dengan sangat bersih banget, dengan sangat jernih banget, dan sangat profesional banget, ya kan? Nah, kebetulan ini untuk setup yang gue itu terinspirasi dari idola gue, itu adalah Korigor cuy. Nah, sebagai informasi aja, kalau misalkan Korigor itu menggunakan mikrofonnya itu Audio Technica BP40. Cuman harganya, wah, udahlah, harganya parah banget. Itu harganya bisa sampai 6 jutaan cuy. Ya gue agak sedikit gimana untuk beli mikrofon harganya 6 juta gitu kan. Nah, makanya di sini gue punya saingannya yang kualitasnya itu nggak kalah cuy. Dan ini punya, wah, mirip, hampir mirip begitu ya kan. Terus gagah banget lah ya. Nah, di sini gue bakalan unboxing bareng-bareng sama semuanya. Dan di sini pun juga sebenarnya gue udah coba biasa. Cuman gue masukin lagi kan buat konten biar kita bisa unboxing bareng, experience bareng-bareng ya. Dan sebelumnya gue ngucapin terima kasih untuk Altron yang sudah ngasih setup nih ya kan, untuk nanti gue bikin konten baru tentang podcast ataupun kayak gimana. Ini luar biasa banget sih, murah meriah, kualitasnya jos banget dan keren parah cuy. Jadi mau masukin frame kamera mikrofon tuh nggak akan malu-maluin sekarang tuh cuy ya kan. Nah, oke, kita kan langsung unboxing aja ketiga barang ini yang ada di depan gua sekarang. Nah, nah ini gua bakalan kasih perkenalan satu persatu. Yang pertama nih ya, dari bagian sini itu ada headphone. Yang dimana lah ini bukan headphone gaming, ini bukan headphone gaming, tapi ini adalah headphone monitoring yang nggak bisa dipakai buat gaming, tapi hanya sekedar bisa memonitoring suara kita di saat kita nanti proses recording suara, begitu cuy ya kan. Nah, di sini ada nih yang paling gua idam-idamkan saat ini ya. Wah, gila sih, gua udah pengen banget mikrofon ini dari zaman Majapahit cuy. Dari zaman gua waktu itu pakai Zoom ZDM tuh asalnya gua mau beli nih, cuman waktu itu barangnya nggak ada dan ya lumayan sih harganya, agak sedikit tinggi gitu waktu itu kan pertama kali keluar ya. Ini adalah Altron BC800 V2. Ya, ini adalah mikrofon yang menurut gue ini sangat gue dan ngambil karena ini mirip banget dengan Audio Technica BP40 yang dipakai sama Korigor cuy gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada Altron MX4 USB yang dimana adalah mixer yang sebagai nantinya itu bisa dibilang adalah buat ngetun si mikrofon ini biar suaranya lebih bagus lagi. Cuman ada yang lebih spesialnya karena si mixer itu sudah support USB. Nanti suaranya bakalnya jauh lebih crunchy banget gitu cuy, dan gampang nanti buat dieditnya. Oke, kita akan unboxing satu persatu dulu. Yang pertama kita akan coba unboxing dari yang paling ujung, yaitu dari si headphone-nya ya kan. Nah, ini gua coba dikebawahin dulu ya, biar setupnya tuh rapi karena ini full frame ya kan, full frame semua habis, kecuali kalau gua ganti kamera pakai kamera full frame kayaknya bisa cuy. Oke, yang pertama dari headphone Altron, di sini studio headphone HP280 High Efficiency and Wide Dynamic Range ya, studio headphone. Kita lihat belakangnya. Nah, di sini ya, gua kasih tau dulu kalau misalkan ini adalah headphone untuk monitoring suara kita, yang dimana di sini tuh desainnya ini close back ya. Padahal sebenarnya gua udah coba dia kayak ada bocor gitu, dan dia memang nggak ada noise cancellationnya ataupun noise isolationnya. Dia hampir mirip dengan headphone open back gitu kan. Di sini audio bandwidthnya 1628, efisiensinya ini di dB SPL91, maksimum input powernya di MW200, rated impedance ohmnya di 55. Lalu weight without cable di sini hanya beratnya sekitar 240 gram atau ya 20 gram. Lalu kabelnya ini sekitar 3 meteran ya kan. Oke, screw adapter di sini. Kita langsung unboxing aja ya, karena di sini ada penjelasannya agak sedikit belibet gitu kan. Nah, ini dia headphone-nya. Nah, ini dia headphone-nya. Untuk masalah desainnya ya ini seperti headphone desain studio aja gitu cuy ya. Nah, ini di sini kabelnya lumayan agak panjang. Nah, di sini pun dia pakai jack 3,5 mm, tapi nggak usah khawatir, nanti kita dikasih ini plug in untuk jacknya di yang 6,3 mm. Di sini kita dikasih juga tuh di dalam sini. Nah, ini dia dalamnya ada ya. Oke, kita kebuhin dulu.
Dan kita dapat pouch juga ya untuk studio headphone studio yang harganya murah, dapat pouch ini ya lumayan ya kan. Oke, kita akan kepinggirin dulu yang satu item ini ya, kita akan unboxing yang lainnya ya kan. Oke, selanjutnya di sini ada Altron MX4 USB professional mixer with USB interface di sini ya kan. Kita akan lihat di belakangnya, di sini gampang banget nanti kalau misalkan kalian yang pemula di dunia mixeran, di sini tuh ada pemasangannya tuh kayak gimana nih. Contohnya misalkan nanti bentuk mixernya seperti ini. Kayak misalkan lu pengen ngetek gitar, nanti masukin ke gitar atau lain satu, mikrofon nanti jelas di sini ada mic 1 dan mic 2. Di sini nanti kalian bisa pakai kabel XLR ya. Lalu di sini ada CD player, kayak misalkan kalian nanti mau cover lagu ataupun mau kayak karaokean, bisa nanti masukin PC ataupun kalian di bagian sini ya. Tapi nggak usah, kalau PC kan udah ada USB sebenarnya. Cuman nih kayak apa ya, kayak yang di luar digital system, masih analog kayak CD player gitu kan. Lalu speaker untuk monitoring dan ada headphone juga untuk monitoring powernya ya. Di sini untuk spesifikasinya nanti gua bacain kalau misalkan sudah dites mikrofonnya ya. Oke, kita akan coba buka. Nah, di sini gila lengkap banget. Mantap akan mantep. Nah, di sini kita dapat adaptor yang di sini memang untuk colokannya belum universal. So jadi kalian harus punya kayak adapternya lagi. Lalu di sini dapat ada kabel USB untuk ke PC-nya, USB Type B yang masih ukurannya gede ya, dan ini langsung si mixernya cuy. Oke. Emang ya kelihatannya sih ini high quality branded banget sih, karena apa? Karena ini berat banget sih, mixernya berat banget ya. Cuma memang ada kelemahan dari si knob-knobnya kayak gini yang kelihatannya masih kayak knob murahan kayak gitu. Cuman untuk dari bobot si mixer ini berat banget sih menurut gua. Oke, mantap ya. Kita akan simpan dulu di sini untuk interface-nya. Ini ada power, USB, lalu adaptornya. Oke, kita simpan di sini. Dan kita sekarang akan yang rajanya nih, ya, mikrofon ya sebentar. Oke, selanjutnya ini yang paling gue idam-idamkan, itu adalah mikrofon ini ya, Altron BC800 V2 Professional Dynamic Broadcasting Mic. Apa bedanya mic ini dengan mic yang pernah gue pakai sebelumnya? Mic yang gue pakai rata-rata adalah mic condenser yang dipakai untuk live streaming game, karena dia butuh sensitivitas yang tinggi di saat gue lagi pitching untuk live streaming game. Nah, tapi karena di sini gue nanti akan ada konten baru kayak podcast ataupun kayak tips and trick live streaming gitu kan gue banyak solo ngomong, dan itu butuh artikulasi vokal yang sangat kuat gitu tanpa harus ada sekitar yang ketangkap. Jadi gue butuh yang namanya dynamic microphone, dan dynamic microphone itu rata-rata ya bentuknya kurang oke gitu kan, kayak mic mesin gitu bentuknya. Yang bentuknya bagus itu harganya tinggi-tinggi, contohnya kayak Rode gitu kan, itu harganya mahal banget. Nah ini salah satu recommended gue yang lo misalkan pengen terjun ke dunia podcasting, ini wajib banget lo punya, yaitu adalah BC800 V2 ini ya. Oke, di belakangnya di sini ada untuk spesifikasinya. Yang pertama dilihat dynamic coil dengan sensitivity-nya minus 6 dB dengan output impedance di 250 ohm, tinggi banget. Lalu polarity-nya positive pressure on diaphragma procedure positif, voltage on pin 2 relatif to pin 3, output level at 1000 kHz. Di sini open circuit-nya 58 dB, bass. Nah, di sini ada switch-nya yang dimana nanti lu bisa bass off, pengen suaranya agak kodigor, naikin bassnya bisa, dan juga bisa naikin si mid-nya pakai mid range emphasis. Lalu di sini pula partnya hypercardioid dengan mikrofon connectionnya 3 pin XLR, dan cartridge shock mount-nya internal air suspension shock and vibration. So, jadi kita udah kasih shock mount-nya yang bentuknya seperti ini yang anti getaran banget cuy. Oke, kita langsung buka aja di sini. Yuk, ini dia barangnya cuy, mantap sekali ya. Nah, ini adalah shock mount-nya yang dimana nanti kita akan anti getar-getar party ya. Lalu di sini pun juga kita dapat ini yang udah pasti ini nggak akan gua pakai karena itu akan mengurangi esensi si desain mikrofonnya ini. Dan ini langsung mikrofonnya kita langsung dapat pouchnya, dan mikrofonnya ini benar-benar super sangat berat banget menurut gua ya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini dia mikrofonnya cuy, gagah gila kan? Udah mirip Corigor belum ini kan? Mantap sekali. Corigor mirip banget ini, cuman harganya wah gila. Gua lebih prefer ya pakai ini sih. Kayaknya kualitasnya pun juga sama, dan udah coba sih. Dan ini berat banget, dan ya di sini yang tadi gue bilang emphasisnya untuk kayak naikin bassnya ya, di sini mid range-nya bisa banget. Oke. So, sekarang kita akan kita akan lihat yang tadi kita unboxing. Yang pertama nanti ada mixer di sini, ada mikrofonnya, shock mount, dan lain-lain gue beresin dulu, oke? So, ini adalah barang-barang yang bakalan kita pakai untuk nanti demo tutorial begitulah ya, demo juga gitu gimana kualitas hasil suara 3 ini. Cuman ya memang ini agak sedikit ribet nanti terus segi pemasangannya. Belum lagi ada beberapa hal yang harus kalian beli di luar ini. Yang pertama yaitu adalah kabel XLR. Kabel XLR to SLR yang dimana ini
Nanti untuk masukin dari si mic-nya ke mixernya ini harus beli terpisah. Dan nanti juga kalian harus punya stand mic juga. Mau itu mau pakai boom mau pakai stand mic itu terpisah juga, jadi harus beli lagi. So jadi memang ini dikategorikan untuk orang yang sudah berpengalaman dan sudah berprofesional gitu. Kalau misalkan kalian yang pemula dan masih belajar masih oke, tapi kalau yang pemula banget tanpa punya dasar basic dulunya dari musik gitu ya, dari ini ya kayaknya agak sedikit beribet. So jadi di sini sekarang gue bakal pasang dulu semua perakitannya kayak gimana. Jadi nanti akan sambung ke scenes berikut ini coy. Oke, di sini gue udah beres untuk masalah pemasangannya. Bisa dibilang gampang-gampang susah lah. Tapi untuk ukuran yang memang seharusnya seribet ini tuh harusnya susah. Nah cuma karena kita menggunakan Altron MX4 USB ini yang plug and play. So jadi begitu kita colokin si mixer ini ke dalam PC itu udah langsung otomatis terbaca USB audio codec dan tinggal langsung plug and play aja cuy. Gampang banget, jadi kayak lu pakai mic USB gitu. Nah, oke, di sini gue akan bakal jelasin nanti untuk pemasangannya kayak gimana. Yang pertama sumbernya itu dari mixer ini ya. Yang bagian USB-nya kita langsung colokin aja ke PC, dia langsung kebaca. Yang kedua powernya tinggal colokin ke listrik. Nah, dan untuk dari masalah mic satunya ini, gue pakai mic satu ini langsung colok ke dalam si mikrofonnya ini, si Altronnya ini. Lalu untuk masalah si headphone-nya tinggal colokin aja ke bagian pons di bagian mixer ini. Lu bisa kelihatan sendiri kan, gampang banget ya. Cukup sebegini aja, cuman nanti kalau misalkan kalian dipakai buat setup gaming ataupun dipakai buat setup podcasting harus memanage lagi kabelnya supaya jauh lebih rapi gitu kan. Oke, ini adalah hasil kualitasnya yang bener-bener masih pure, belum diedit dan masih udah renyah sih menurut gua ini. Renyah banget, gua bisa memonitoring suara gua sendiri dari mic ini dan renyah banget. Oh ya, untuk mikrofon ini gua udah aktifin untuk mid-nya dan untuk MPCC juga udah aktif, juga untuk bassnya udah aktif. Jadi suaranya bener-bener sangat klasik banget, udah mirip banget Korigor kan ya kan. Aduh, mantap ya. Oke, di sini gue akan jelasin tuh settingan yang gue yang pertama dari masalah mic ini. Di sini ada HPF-nya gue udah aktifin. Ya kalau misalkan tanpa aktifin dia agak sedikit noise dan agak sedikit ya ngebassnya lebih oke, cuman noise-nya lebih gimana gitu cuy ya. Oke sih sebenarnya. Oke, kalau misalkan dinyalain dia akan jauh lebih treble-nya lebih dapat. Ini lebih oke sih menurut gue. Kalau untuk gainnya gue di jam sekitar jam 1, equalizer di sininya tuh high-nya ini di jam 12 ya, biar dia lebih netral, nanti biar lebih gampang dieditnya. Untuk low-nya ini di sekitar jam 1-an dan pen-nya ini tuh balance-nya harus di tengah ya. Dan di sini untuk volume klipnya ini gua di sekitar jam 11. Nah, lalu selanjutnya udah begitu aja. Di sini ada yang namanya Phantom Power. Phantom Power ini nggak usah dipakai cuy, karena kalau mic dynamic itu sudah ada powernya gitu kan, ataupun ya memang dia tidak membutuhkan Phantom Power lah. Kalau mic condenser butuh gitu. Mungkin kita nyalain pun sebenarnya nggak ada masalah sih seperti sini. Cuman gak usah lah, kita matiin aja powernya. Di sini untuk volume headphone-nya gua di sini di jam 11 dan untuk volume keseluruhannya itu di sekitar jam 10-an ya. Jadi hasil kualitas untuk masalah si Altron ya, sepaket Altron, dan ini rasanya luar biasa banget cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini gua bakalan kasih untuk suara yang setelah diedit hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil udah seri editnya. Dan gimana rasanya nih, kalian seperti berada di suatu tempat yang benar-benar bisa menemani. Gue tuh seperti penyiar radio yang kalau misalkan ada di mobil-mobil kalian. Oke, ketemu lagi sama gue Mirza. Bagaimana dengan malam minggu kalian? Apakah masih suram? Jika masih suram, ya kalian harus mencari pasangan yang baru. Nah, ini banget nih, keren. Gue juga, wah mantap lah. Nah, oke, selanjutnya di sini gue bakalan bahas satu-satu untuk masalah spesifikasinya nih cuy ya. Yang pertama yaitu dari masalah mixernya dulu nih. Yang pertama yaitu dari masalah mixernya, output line 7 volt RMS Max, headphone 0,5 watt into 47 ohm. Frekuensi respon lainnya di 20 Hz, channel equalizernya bass kurang lebih sekitar 14 dB, treble-nya di kurang lebih 14 dB juga ya. Channel fader kill-nya di 90 dB 1 kHz, signal to noise ratio-nya di kurang lebih 92 dB, distortion-nya di sini kurang dari 0,2%. Crosstalk-nya di lebih dari 85 dB atau 1 kHz, interface-nya USB 1.1 ataupun ya kalian bisa menggunakan tipikal USB yang bagaimanapun dan itu langsung plug and play. Lalu power adapternya di sini hanya membutuhkan 10 volt 500 mili ampere cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini gua bakalan matiin lagi untuk suara editingnya. Dan ini adalah hasil yang natural lagi ya. Dan di sini kita akan langsung nyobain untuk si mikrofonnya, yaitu dari masalah gangguan frekuensi dulu yang pertama ya kan. Kita akan coba ketuk-ketuk si bagian body mic-nya. Ya. Oke, ada noise di situ. Ya, ini diakibatkan karena kabel XLR-nya yang sudah mulai jelek. Yap. Di sini meja di sini kedenger karena apa? Karena di sini gue nggak menggunakan boom amp dan meja ini pun juga memang hampos lah bahasa Sundanya itu, jadi sedikit begini aja dia udah kedengar gitu kan. Oke, kita ketok lagi. Oke, lumayan ya, lumayan agak sedikit kedengar meskipun ini adalah dynamic
dynamic mic, tapi dia agak masih sensitifnya lebih kedengar karena dia ini pakai yang super cardioid begitu cuy. Tapi nggak usah masalah kalau misalkan ada tukang nasi goreng dari luar itu nggak akan kedengar dari sini. Nah guys, selanjutnya di sini kita bakalan untuk masalah direksionalnya kita akan cobain kita angkatnya. Ini kita ngomongnya itu kalau misalkan menggunakan mic dynamic itu di depan sama dengan kayak kita menggunakan mic masjid lah, seperti itu cuy ya. Sekarang kita akan coba untuk puterin ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek cek. Cek 1 2 3, 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 cek ya. Berarti vokal utamanya itu ada di depan. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin masalah jarak. Ini jarak yang paling optimal untuk sebuah dynamic microphone ya sekitar 4 jari sebenarnya. Paling enak tuh 4 jari. Kalau misalnya kita agak jauh, misalkan contoh 10 jari. Oke, ini adalah hasil kualitas dari dynamic microphone BC800V2 dengan jarak 10 jari. Kualitasnya seperti ini, kurang agak bisa ditangkap ya kan. Kita akan mundur lagi. Ini untuk jarak yang lumayan agak jauh dan kayaknya sih gak akan mungkin bisa kedapat dengan sempurna, dan malahan ini jauhnya ya nggak jelas sama sekali gitu kan. Nah sekarang kita akan mundur lagi, semakin jauh semakin jauh semakin jauh, dan ini nggak akan optimal gitu kan. Jadi pengoptimalannya untuk dynamic microphone itu memang di ukuran sebesar ini cuy ya. Nah oke, sekarang di sini kan tadi kita ada fitur yang kayak ngaktifin bass dan juga ada emphasis gitu kan. Nah sekarang kita akan coba matiin, dan ini posisinya tuh ada di belakang. Nah oke, jadi di sini kalau bahasanya tuh lebih di flatin lagi lah bahasanya. Kalau misalnya itu masalah di flatin ini, menurut gua nggak ada perbedaan sama sekali sih. Kalau selintas gua kedengar sih kayak nggak ada, karena ya gua bukan yang terlalu profesional banget gitu cuy. Kalau misalkan yang mengerti mungkin bisa tahu bedanya. Cuma selintas kayak nggak ada bedanya sama sekali ya. So jadi kalian bisa nanti mungkin kalau sudah lama kebiasaan bisa nanti membedakan apa bedanya nanti suara bass yang di on dan midnya di on ataupun di off gitu kan. Bedanya kayak gimana. So far sejauh ini nggak ada bedanya sama sekali, jadi masih sama aja meskipun nanti kalian salah mencet atau kayak gimana, ini masih aman. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke suara editing lagi. Nah ini adalah hasil suara editingnya lagi nih cuy ya, masih sama settingannya. Nah cuman di sini nih gue bakalan kayak ngebacain suatu puisi gitu. Jadi gimana sih, karena ini memang mic-nya diperuntukkan kayak buat siaran radio begitu kan, kayak buat podcasting. Jadi memang harus memperlihatkan si karakter vokal itu, lebih enak ngedengerin karakter vokal itu kayak gimana. Oke, jadi di sini kan gue ada puisi ya, gue dapat dari Google. Judulnya adalah Derita oleh Sarah Andriani Saputri. Gimana malam minggu kalian semua? Bertemu lagi dengan saya Mirza, dan kali ini kita bakalan membacakan puisi Derita oleh Sarah Andriani Saputri. Tak tahu sampai kapan jalan yang kutempuh ini sampai di ujung. Mana ini teh? Oh ini. Sorry, kita ulangi ya. Derita oleh Sarah Andriani Saputri. Tak tahu sampai kapan jalan yang kutempuh ini sampai di ujung. Lelah, aku merasa lelah dengan jalan yang aku tapaki. Mungkin memang harus di kemudianku dengan baik agar sampai di tujuan sesuai keinginan. Tapi bisakah diriku, bisakah kemudi itu berkolaborasi dengan pikiranku? Ini berat banget ya puisinya. Ataukah kemudi itu yang bisa membawaku ke jalan yang benar? Dan sekali ini. Oke, lanjut. Tuhan, adakah seseorang yang kau siapkan untuk? Aduh, berat banget tadi. Desperate banget ya nih puisinya. Untuk bersama menopang beban yang kupikul ini, agar mau ku bagi kesedihanku, mau ku bagi deritaku. Siapa juga yang mau berbagi penderitaan? Enggak ada. Berbagi kebahagiaan lah gitu. Tak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan. Aku wanita yang penuh, aku bukan wanita cuy. Yang berharap kau mau menunjukkan kuasamu untukku. Oke, jadi mantep banget lah untuk masalah suaranya ini. Udah kalau misalkan kalian pengen bikin setup podcast atau bikin konten podcast, udah paling cocok banget. Kalau misalkan kalian pengen jadi penyiar radio pun oke banget, pengen jadi pembaca puisi gitu kan, atau bikin konten ide-ide kayak ngomong masalah cinta gitu, ini udah keren banget, udah enak banget gitu kan. Apalagi ceritanya Tante Sonya, antara aku dan Tante Sonya di bulan Ramadan. Wah parah banget ya. Malam itu sehabis taraweh, aku dan Tante Sonya pergi berdua berjalan melintasi jalan yang gelap, diiringi dengan gerimis-gerimis.
pakaian Tante Sonya pun mulai basah. Di situ aku menginisiatif untuk memberikan sarungku agar Tante Sonya tidak merasa kedinginan. Namun Tante Sonya di sana menolak dan biarkan, tidak apa-apa Mirza, biar Tante Sonya kedinginan. Tapi nanti kamu gantiin baju Tante Sonya ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bulan puasa udah jangan denger cerita itu. Bagusnya mic kayak gini tuh dipakai buat murotal gitu kan, buat azan gitu, buat tadarus gitu. Ini baru oke. Jangan dipakai buat cerita Tante Sonya gitu cuy. Nah oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya bagaimana ya menurut gua untuk masalah setup peraudioan gua kali ini. Yaitu ada dari mikrofonnya Altron BC800V2, lalu ada Altron MX4 USB, dan ada dari headphonenya yaitu adalah Altron HP280. Menurut gue ini suatu kombinasi yang benar-benar sangat sempurna banget ya. Kalau misalkan kalian pengen memulai untuk bikin konten podcast, ataupun kalian pengen hanya sekedar untuk yang setup audioan, dan ini sangat recommended banget. Ya, di sini yang harus digarisbawahi bahwa mic ini adalah dynamic microphone, bukan condenser microphone, yang memang agak sulit kalau misalkan kepake buat live streaming game. Ya, contohnya misalkan kalian mau live streaming game mobile, kalian nggak bisa kayak gini. Ini suaranya pasti langsung terkontaminasi, langsung agak jauh. Nah, jadi kalau misalkan untuk gaming PC sih masih oke. Jadi misalkan kalian simpan di sini, keyboard mouse di sini, ini masih oke. Tapi kalau untuk gaming mobile seperti ini gitu, ini agak sedikit kurang oke aja. Dan harus deket banget sisi mulut kalian ke dalam si mic ini gitu. So jadi memang ini harus ada kecocokan gitu dengan karakter kalian gitu, pekerjaan kalian gitu. Kalau misalkan gua menggunakan mic ini memang tidak dipakai buat kayak live streaming game. Gua lebih kayak nanti akan ada konten baru tentang podcast, ataupun ya kita tentang motivasi, gimana sih tips and trick untuk live streaming. Dan ini setup yang terbaik menurut gua. Oke, kita akan ngomongin dari masalah kelemahannya. Untuk masalah kelemahannya ya memang ini tidak bisa diperuntukkan untuk pemula gitu cuy. Dan ini kalian memang harus yang sudah mulai mengerti dan sudah mulai masuk terjun gitu kan, dan yang sebelumnya sudah memiliki juga mikrofon gitu, mikrofon yang sudah agak oke lah, dan manual tanpa USB party gitu. Ya jadi memang harus ada basic, dan kalau misalkan kalian mau nekat membeli seperti ini ya kalian harus banyak searching gitu kan, banyak bertanya gitu kan, terus harus lebih banyak nonton YouTube untuk masalah penyetingannya tuh kayak gimana gitu. Dan ini memang hitungannya nggak mudah juga. Cuma kalau misalkan udah bisa ya kualitasnya bakalan jauh lebih enak dibanding kalian menggunakan mikrofon USB doang kayak gitu cuy. Oke, mungkin saja untuk review dari gua. Apakah recommended untuk peralatan seperti ini? Jujur recommended banget. So jadi kalau misalkan kalian mau tertarik dengan produk ini, langsung cek link di sini di bawah ya cuy ya. Dan mungkin saja untuk review dari gua, dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya. Hormati gurumu sehingga temanmu, itulah tanya Kombo Budiman. See you next video. Bye bye.